Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zalfana Zoksuma dengan NPM 230105101. Saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur sistem pengendalian internal di mata kuliah Auditing 1 yang diampu oleh Ibu Niken Kusuma Wardani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, definisi struktur sistem pengendalian internal ini adalah serangkaian kebijakan atau prosedur dan aktivitas yang disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan wajar bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, termasuk keandalan laporan keuangan, perlindungan aset, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sistem ini juga berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan, kecurangan, serta risiko lain yang dapat merugikan perusahaan. Nah, saya mendapat sumber dari materi ini dari COSO Internal Control Integrated Framework Standar Akuntansi 315. Nah, untuk komponen utama sistem pengendalian internal ini, yang pertama ada lingkungan pengendalian. Ini merupakan budaya, nilai, serta etika organisasi yang mempengaruhi keseluruhan efektivitas pengendalian, termasuk dengan integritas manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang, dan tanggung jawab serta kebijakan sumber daya manusianya. Yang kedua ada penilaian resiko atau risk assessment. Proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen juga harus menilai resiko dari faktor intern maupun ekstern serta menentukan langkah mitigasinya. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Kebijakan dalam prosedur yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan instruksi manajemen. Contohnya ini meliputi pemisahan tugas atau segregation of duties, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, pemeriksaan fisik aset, dan sistem otorisasi. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Nah, sistem informasi yang relevan dan saluran komunikasi yang efektif sangat penting agar data penting sampai ke pihak yang memerlukan tepat pada waktunya, termasuk pada laporan keuangan, pelaporan operasional, serta mekanisme komunikasi antar bagian. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Nah, pemantauan ini yaitu pemantauan berkelanjutan atas efektivitas pengendalian intern melalui audit internal, review manajemen, dan evaluasi sistem secara berkala. Jika ditemukan kelemahan, maka harus segera dilakukan tindakan korektif. Untuk tujuan sistem pengendalian internal ini, yang pertama menjaga dan melindungi aset organisasi. Yang kedua, menjamin keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk relevansi dalam audit, auditor wajib memahami struktur sistem pengendalian internal klien untuk yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material. Yang kedua, menentukan sifat, waktu, dan luas pengujian audit yang akan dilakukan. Serta yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan bagi organisasi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, sistem pengendalian internal atau SPI ini adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan wajar bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan memiliki 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, serta pemantauan. SPI ini bertujuan untuk melindungi aset organisasi, menjamin keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dalam konteks audit tersendiri, SPI ini sangat penting karena membantu auditor mengidentifikasi dalam menilai risiko salah saja material, menentukan pengujian audit yang tepat, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan demikian, SPI berperan penting dalam menjaga integritas dan efisiensi organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.